ya dia jatuh cinta sekali aja katanya. Kita bisa dapat pelajaran tentang cinta lah dari setiap karakter yang ada di sini gitu. Gue percaya kalau jatuh cinta itu belajar, jadi kita harus belajar berkali-kali untuk jatuh cinta dengan benar. Ini memperlihatkan tentang proses di mana manusia itu berubah dari setiap waktunya. Bisa lah mereka akan mengambil pelajaran dari si film ini. Gitu. Gani ini orang yang sensitif, orang yang sangat berperasa. Namun dia sangat sulit mengutarakan perasaannya, jadi dia sangat senang menulis. Dan di balik tulisan-tulisannya itu ada pikiran yang kritis juga tumbuh, sehingga dia memperhatikan lingkungan sosial dan menjadi aktivis juga. Lalu Gani orang yang percaya dengan pendiriannya, jadi sangat bersikap teguh sama pendiriannya, jadi dia jatuh cinta sekali aja kata dia. Amin. Amin. Enggak nih bukan gue. Oke, kalau Arya itu seorang aktivis kampus. Dia seorang yang pintar, cerdas, supel, ramah sama semua orang. Tapi ternyata di balik itu semua dia ternyata punya tekanan di dalam keluarganya, yang membuat dia bisa disebut juga kayak dia punya dia toksik yang memanipulatif orang lah gitu. Dia toksik yang memanipulatif orang, yang membuat Hana itu jadi jatuh cinta sama dia. Sama karena waktu itu nggak ada duit sih. Lagi butuh, lagi BU. Nah, tapi jawaban seriusnya karena ceritanya menarik ya. Satu, ini bukan cerita yang spesifik jatuh cinta itu buat siapa gitu. Iya, betul. Tapi ini akan dirasakan sama semua generasi gitu. Bahwa cerita ini sangat bisa ada relevansinya dengan pribadi kita semua. Kita pasti pernah merasakannya, jadi sangat kuat relasinya dengan setiap karakter-karakter yang udah diciptakan. Itu sih gue ngambil karena ceritanya bagus dan main sama orang-orang keren, Oim, Feby, terus directnya juga sama Pak Agung, jadi gue ambil. Idem kurang enak. Kurang jawab kedua tuh nggak enak tau. Iya lagi. Kayak aduh mikir. Iya lagi, kurang lebih mirip lah sama Beyond karena ceritanya sangat menarik, bukan kisah cinta yang biasanya kita lihat, kita dengar gitu. Terus selain itu juga kita bisa dapat pelajaran tentang cinta lah dari setiap karakter yang ada di sini gitu. Dari Arya gimana, dari Gani gimana, dari Hana gimana. Jadi mereka semua punya POV-nya masing-masing lah. Melihat cinta tuh seperti apa gitu. Kesulitannya ya itu tadi, karena emang beneran karakter tuh pasti selalu jauh berbeda dari kita. Kita harus mendesain kerangka karakternya seperti apa. Ketika kerangkanya udah ada, latar belakangnya, hidupnya seperti apa, lalu prinsipnya seperti apa, baru kita bisa menjalani pikiran dan perasaannya seperti apa. Jadi kesulitannya pasti gimana konsisten kita selama 20 hari syuting, tidak kehilangan esensi karakternya dari kerangka tersebut. Sudah dijawab sama, semuanya ternyata kreatif. Emang bener kan? Bener, nggak salah. Pasti pernah lah. Semua orang mungkin di dunia ini menurut aku pasti pernah mengalami hal itu ya gitu. Kalau pribadi mau diceritain nih? Ceritain. Lu pernah nggak? Pernah dong. Tanya balik nih, lu pernah kan? Pernah balikan sama mantan nggak? Nah ya udah kayak gitu. Iya benar, sesimpel itu gitu. Karena menurutku kayak ujian aja nih, kita pasti ada yang namanya remedial, itu second change kan. Jadi menurutku pasti semua orang akan pernah mengalami itu. Ya pasti pernah lah ya. Kita semua, gue mulai percaya kalau jatuh cinta itu belajar. Jadi kita harus belajar berkali-kali untuk jatuh cinta dengan benar.
Readingnya 2 minggu, syutingnya? Syutingnya itu 20 hari ya? Gue nggak inget. Gue juga nggak inget lagi. Ya, kira-kira sekitar 21 hari lah. Iya, sama iya, tambah iya, 5 iya. hari di Belanda. Belanda. Kalau menurutku sih ini relate karena kan kita alurnya maju pertama itu. Ini memperlihatkan tentang proses di mana manusia itu berubah dari setiap waktunya. Dan pasti ya bisa dibilang Gen Z juga akan berubah terus setiap waktunya. Jadi bisa lah mereka akan mengambil pelajaran dari si film ini gitu loh menurutku. Ada banyak hal, peristiwa atau pelajaran hidup khususnya cinta ya di film ini pasti mereka akan bisa ambil dari situ. Karena kan ini alurnya maju dari Hana masih single, terus pacaran, terus dia menikah, dan endingnya seperti apa ya itu pasti mereka bisa ambil pelajaran sih dari situ. Mungkin jadi apa ya? Buat kedepannya nih mungkin jadi seperti ini nih gitu. Oke, sampai nanti Hana akan tayang di bioskop tanggal 5 Desember 2024. 2024, 5 Desember tahun ini. Ceritanya apa? Nonton interview yang tadi. Iya.